Dengan menggunakan skill tersebut, Su Lingxuan yang langsung melancarkan serangannya yang menyerupai naga es itu. Hal tersebut pun membuat guru dari Akademi Skyfold terlihat mulai merasa panik. Karena Su Lingxuan yang menggunakan skill tersebut, akan membuat tekanan yang sangat besar terhadap tubuhnya itu. Dan di sisi pertempuran Ye Chuan dan Su Lingxuan, Ye Chuan yang melihat serangan itu pun langsung menghindar dengan cara melompat ke udara. Namun tanpa diduga, serangan yang bisa ia hindari itu ternyata berbalik lagi dan langsung mengarah ke arahnya lagi. Dan meski menggunakan skill tersebut akan membebani tubuhnya itu, Su Lingxuan benar-benar sudah bertekad untuk menggunakan skill tersebut. Karena ia tidak mau kalah dengan Ye Chuan di pertandingan itu. Di sisi Ye Chuan, melihat naga es itu mengarah ke arahnya kembali, dia pun lalu mencabut pisau jagalnya itu. Yang hal tersebut pun membuat Guru Qin bertanya-tanya, apakah Ye Chuan berniat untuk melakukan serangan balik secara langsung? Dan di sisi kepala sekolah Zhao, melihat serangan mematikan dari Su Lingxuan itu, kepala sekolah Zhao yang terlihat panik pun bertanya-tanya, apakah Su Lingxuan berniat untuk membunuh Ye Chuan di pertandingan itu? Namun setelah dipikir-pikir kembali, jika Ye Chuan benar-benar mati dalam pertandingan itu, hal tersebut akan menguntungkan dirinya, karena secara tidak langsung, ia tidak perlu memberikan hadiah yang pernah ia janjikan kepada Ye Chuan. Dengan skill Phantom Shadow Step-nya, Ye Chuan pun berhasil menghindari serangan naga es tersebut, dan dengan cepat, Ye Chuan berhasil memotong naga es itu menjadi beberapa bagian kecil, yang hal tersebut membuat Su Lingxuan terlihat sangat terkejut. Karena skill serangan mematikannya, bisa dimusnahkan oleh Ye Chuan dengan sangat mudahnya, dan ia yang berkata kepada Ye Chuan kalau dirinya pasti menggunakan trik yang curang kembali. Ye Chuan yang sudah muak dengan apa yang dikatakan oleh Su Lingxuan itu. Pada saat Su Lingxuan akan melancarkan serangannya kembali, Ye Chuan dengan santai langsung menampar Su Lingxuan sampai ia mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat Su Lingxuan masih tetap ingin melanjutkan pertandingan tersebut, Ye Chuan tanpa ampun terus menampar Su Lingxuan dengan sangat keras. Yang hal itu pun membuat Guru Qin merasa kasihan kepada Su Lingxuan, karena secara tidak langsung, Su Lingxuan sedang dipermalukan oleh Ye Chuan di muka umum. Dan setelah beberapa saat Ye Chuan terus menampar Su Lingxuan, setelah merasa cukup dengan aura membunuhnya, Ye Chuan yang sambil mengarahkan pisau jagalnya ke arah Su Lingxuan ia berkata, jika Su Lingxuan benar-benar ingin terus melanjutkan pertarungan tersebut, Ye Chuan berkata kalau ia tidak akan menganggap pertandingan itu sebagai kompetisi lagi, melainkan pertandingan hidup dan mati, dan Su Lingxuan yang sangat ketakutan pun langsung menjauhi Ye Chuan sambil berkata kepada pengadil dari pertandingan itu, kalau ia mengaku kalah dalam pertandingan tersebut. Dengan menyerahnya Su Lingxuan dalam pertandingan tersebut, pengadil pertandingan itu pun langsung mengumumkan, kalau pemenang dalam kompetisi tersebut adalah Ye Chuan dari SMA Qingcheng, yang hal itu pun membuat para penonton merasa terkejut, karena Ye Chuan yang hanya seorang penjagal babi saja, ia bisa menjadi pemenang dalam turnamen tersebut. Sekaligus dari salah satu dari penonton itu pun merasa heran, karena Ye Chuan yang diketahui kalau ia adalah teman semasa kecil dari Su Lingxuan, ia melihat di pertandingan tersebut kalau Ye Chuan seperti ingin memenggal kepala dari Su Lingxuan, dan temannya pun beranggapan, kalau hal itu dikarenakan cintanya yang ditolak oleh Su Lingxuan sudah berubah menjadi kebencian. Di sisi para guru akademi, Guru Qin yang memanggil guru dari Akademi Skyfold dengan panggilan Guru Lu, ia pun berkata kepadanya, kalau apa yang ia pikirkan tentang Ye Chuan benar-benar salah besar, dan melihat Ye Chuan lebih kuat daripada Su Lingxuan, ia pun bertanya kepada Guru Lu, kenapa dirinya malah memilih Su Lingxuan itu, dan Guru Lu malah berbalik bertanya kepada para guru akademi yang lain, kalau ia tidak mau merekrutnya, apakah mereka akan merekrut Ye Chuan? Dan guru akademi yang lain berkata, jika Ye Chuan berprofesi kombat tipe, ia dengan senang hati tanpa ragu akan merekrutnya, tapi karena profesinya hanyalah tipe kehidupan,
Guru akademi itu berkata kalau ia tidak mungkin merekrutnya, dan hal yang sama pun dipikirkan oleh Guru Qin. Karena jika ia merekrutnya, hal itu pasti akan mencoreng reputasi Akademi Martial Arts sejatinya itu. Guru Lu yang merasa kalau Ye Chuan sudah berani mempermalukan dirinya dan muridnya itu, ia pun mulai di detik itu menganggap Ye Chuan adalah musuh akademinya, dan dengan memberikan isyarat kepada salah satu muridnya untuk memberikan pelajaran kepada Ye Chuan, muridnya itu pun langsung bergerak dan memasuki ring arena pertandingan. Ia yang menghampiri Su Lingxuan yang sebagai junior seperguruannya pun mencoba menyemangatinya dengan berkata, kalau menang dan kalah dalam sebuah pertandingan itu adalah hal yang lumrah, dan setelah memperkenalkan dirinya yang diketahui ia bernama Lin Yu, murid tahun kedua di Akademi Skyfold, di sisi Su Lingxuan yang mendengar perkataan Lin Yu pun berkata dengan wajah yang melas, kalau meskipun dirinya sudah dihibur oleh kakak seniornya itu, Su Lingxuan merasa kalau ia tidak bisa menghilangkan rasa marahnya terhadap Ye Chuan, karena tamparan Ye Chuan dari perasaannya yang dulu cinta menjadi perasaan benci. Su Lingxuan berkata kalau ia tidak bisa menerima perlakuan dari Ye Chuan tersebut. Dengan mendengar hal tersebut, sambil menoleh ke arah Ye Chuan dengan tatapan membunuhnya, ia berkata kepada Su Lingxuan kalau ia pasti akan memberikan pelajaran kepada Ye Chuan yang sudah berurusan dengan murid Akademi Skyfold, dan ia yang bertanya kepada pengadil pertandingan apakah kompetisinya sudah selesai. Setelah mendengar pengadil itu berkata kalau kompetisi tersebut sudah selesai. Sambil tersenyum ia berkata kepada pengadil pertandingan itu, kalau ia mempunyai urusan pribadi yang harus diselesaikan dengan Ye Chuan. Lin Yu pun lalu memanggil Ye Chuan dengan profesinya. Kalau meskipun Ye Chuan memenangkan kompetisi tersebut, dirinya tetaplah seorang penjagal babi yang tidak mempunyai tempat untuk bernaung. Dan mendengar Ye Chuan menyebut dirinya si kepala babi, Lin Yu yang marah mendengar itu pun berkata kalau ia benar-benar akan memberikan pelajaran kepada Ye Chuan, yang hal tersebut pun membuat Su Lingxuan merasa di atas angin, karena sikap Ye Chuan yang sudah kelewatan itu. Dengan dukungan dari Akademi Skyfold, ia akan membalas penghinaan yang ia terima di hari tersebut. Mendengar ucapan dari Su Lingxuan, Ye Chuan pun bertanya kepada Lin Yu, apakah dirinya ingin bertarung 1 lawan 1, yang hal tersebut pun membuat Lin Yu tertawa terbahak-bahak, karena ucapan Ye Chuan itu tidak pantas karena kekuatan mereka berbeda jauh, dan dengan aura membunuhnya itu, setelah berkata kalau ia akan membantai Ye Chuan, Lin Yu pun dengan cepat langsung bergerak untuk melancarkan serangannya, dan sebelum Lin Yu melancarkan serangannya, Paman Zhao dan pengawal dari keluarga Xia pun datang dan menghalaunya, sehingga serangan tinjuannya itu berhasil ditahan oleh salah satu pengawal keluarga Xia. Paman Zhao yang berada di belakang pun lalu berkata kepada Lin Yu, kalau menang kalah dalam sebuah pertandingan adalah hal yang wajar, dan melihat dirinya membela Su Lingxuan yang kalah dalam pertandingan tersebut, Paman Zhao berkata kalau perbuatan Lin Yu itu adalah hal yang sangat memalukan, yang hal tersebut pun membuat Lin Yu terlihat terkejut, karena Paman Zhao dari keluarga Xia turun tangan untuk membela Ye Chuan, dan di sisi Ye Chuan yang melihat Paman Zhao ada di depannya itu, ia pun bertanya tentang keadaan dari Xia Nanan, dan Paman Zhao pun meminta Ye Chuan untuk tidak terlalu mengkhawatirkan nonanya itu. Karena nonanya itu sudah baik-baik saja setelah mendapatkan penanganan, dan karena nonanya itu mengkhawatirkan keadaan Ye Chuan, Paman Zhao berkata kalau ia datang kembali karena permintaan nonanya itu. Di sisi Lin Yu, ia pun lalu bertanya kepada Paman Zhao, kenapa tindakannya untuk mendisiplinkan Ye Chuan menjadi urusan keluarga Xia, dan dengan marah, Paman Zhao berkata kalau itu sudah pasti. Karena Ye Chuan yang sudah menyelamatkan nyawa nonanya itu, secara tidak langsung kalau ia adalah penyelamat keluarga Xia, dan jika Lin Yu berani menyentuh Ye Chuan, Paman Zhao berkata kalau Lin Yu akan berurusan dengan keluarga Xia, yang hal tersebut pun membuat kepala sekolah Zhao yang mendengar itu sangatlah terkejut,
karena tanpa sepengetahuannya, kalau Ye Chuan mempunyai hubungan seperti itu dengan keluarga Xia. Di sisi Guru Lu, dia pun lalu melompat dari tempatnya menuju ke arena pertandingan, dan setelah mendarat, Guru Lu pun berkata kepada Paman Zhao, kalau senior sepertinya yang harus ikut campur urusan murid dari sekolahnya itu. Ia yang sudah meremehkan akademinya pun berkata kepada Paman Zhao, kalau ia mungkin akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, dan Paman Zhao yang terlihat panik dengan kedatangan Guru Lu Jingya, dia yang diketahui kalau ia adalah guru senior di Akademi Skyfold yang sudah berada di ranah Crown King, meskipun keluarga Xia-nya mempunyai pengaruh secara lokal. Tapi jika dibandingkan dengan Akademi Skyfold yang melatih banyak ahli top tier, ia merasa kalau keluarga Xia sedikit tertinggal dari mereka. Dan jika konflik itu terus melebar, Paman Zhao berkata kalau itu akan menjadi masalah besar. Melihat Paman Zhao panik, Su Lingxuan pun mengolok-olok keluarga Xia yang menganggap mereka adalah keluarga yang sangat kuat dengan mengatakan, kalau ia yang sudah mempunyai dukungan yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga Xia, Su Lingxuan berkata kalau ia akan membalaskan dendamnya kepada Xia Nanan dengan 10 kali lipat yang ia terima. Yang hal itu pun membuat Paman Zhao sangat marah, karena Su Lingxuan benar-benar sudah berani berkata lancang kepada nonanya itu. Dan hal konflik itu pun membuat para penonton terlihat terkejut, karena para sosok besar yang akan saling bertarung karena Ye Chuan, hal itu akan membuat wilayahnya mencekam, dan karena hal tersebut, temannya pun mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut, karena jika sosok dewa seperti mereka bertarung, ia yang hanya ikan kecil pun akan kena batunya saja. Karena Su Lingxuan sudah masuk ke Akademi Skyfold dan menjadi muridnya, apapun masalahnya akan menjadi masalah bagi akademinya juga, dan ia yang sebagai guru yang harus menjaga murid-muridnya itu, ia akan ikut campur dalam urusan mereka. Dan dengan hanya tatapannya saja, hal itu pun membuat tekanan yang sangat besar. Namun sebelum ia akan memberikan pelajaran terhadap mereka, Nona Jiang dan Paman Qian pun datang dengan Nona Jiang yang berkata kepada Guru Lu Jingya, kalau aliansi Nine Heavens juga tidak akan tinggal diam melihat anggotanya dirundung oleh orang lain. Ye Chuan yang melihat mereka ada di tempat tersebut, ia pun bertanya tentang hal itu. Dan Paman Qian yang menghampirinya, ia berkata, kalau nonanya itu yang sangat mengkhawatirkannya, dengan diam-diam mengikuti Ye Chuan datang ke kompetisi tersebut. Dan di sisi Guru Lu Jingya yang melihat aliansi Nine Heavens ada di tempat tersebut, ia pun bertanya kenapa mereka harus ikut campur dalam masalah mereka, dan sambil tersenyum, Nona Jiang berkata, kalau Ye Chuan yang sudah bergabung dengan aliansi mereka, Nona Jiang berkata kalau aliansinya juga tidak akan tinggal diam, yang hal tersebut membuat para menonton sangat terkejut, karena Ye Chuan mempunyai dukungan yang sangat besar, tak terkecuali dengan kepala sekolah Zhao. Su Lingxuan yang mengetahui hal itu pun terlihat sangatlah kesal, karena kepala sekolah Zhao sebelumnya menyampaikan kepada dirinya, kalau aliansi Nine Heavens tidak tertarik merekrut siswa dari SMA Qingcheng, tapi malah merekrut Ye Chuan yang ia anggap sebagai sampah tak berguna itu. Dan karena mengetahui Ye Chuan bergabung dengan aliansi Nine Heavens, Guru Lu Jingya pun mengurungkan niatnya itu dan berkata, kalau ia yang dulu adalah teman lama ayah dari Nona Jiang, demi ayahnya itu Guru Lu Jingya berkata kalau dia akan melupakan masalah tersebut. Dan dengan berakhirnya konflik di antara mereka, Nona Jiang pun lalu mengajak Ye Chuan untuk pergi kembali ke aliansi Nine Heavens. Di sisi Su Lingxuan, setelah meminta maaf kepada gurunya itu, ia pun lalu bertanya, apakah ia sudah mempermalukannya, dan dengan bakat yang Su Lingxuan yang ia punya, Guru Lu Jingya berkata kepadanya, kenapa Su Lingxuan begitu emosi hanya karena kekalahan sepele itu? Karena menurutnya, seekor harimau tidak akan menyerah hanya karena kalah dengan anjing kampung saja. Dan saat seekor harimau sudah dewasa, Su Lingxuan yang diibaratkan sebagai harimau itu pun Guru Lu Jingya mencoba memberikan pemahaman kepada dirinya,
kalau harimau yang sudah matang akan menjadi raja hutan, dan dengan mudah mengendalikan segala hewan lain dengan sangat mudahnya. Mendengar ajaran itu, Su Lingxuan pun memberikan hormat sambil berterima kasih, karena dengan ucapannya itu, ia akhirnya sadar, dan setelah mengambil pedangnya yang terjatuh, Su Lingxuan yang langsung mengarahkan ke arah Ye Chuan pun lalu berkata, kalau meski hari tersebut dirinya kalah dari Ye Chuan, ia merasa kalau kekalahannya itu hanya karena sudah meremehkan lawannya saja. Dan dalam kurun waktu 1 tahun, Su Lingxuan berkata kalau dia akan kembali lagi ke Qingcheng untuk mencarinya. Dan saat itu tiba, Su Lingxuan berkata kalau ia akan melawan Ye Chuan kembali dan mengajaknya untuk melakukan duel tersebut. Yang hal itu pun membuat Paman Qian dan Nona Jiang terlihat merasa tidak nyaman. Karena ucapan dari Su Lingxuan itu, membuat Ye Chuan memancarkan hawa membunuh yang sangat kuat. Dan di sisi Ye Chuan yang mendengar perkataan Su Lingxuan itu, dengan wajah psikopatnya berkata kepada Su Lingxuan, kalau dia harus menyadari posisinya itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.